Oke, pada pertemuan ke-10 ini kita akan ngebahas tentang backpropagation atau lanjutan dari pertemuan ke-9. Berikut ini contoh melakukan pelatihan atau pembelajaran terhadap saraf tiruan dengan menggunakan metode backpropagation atau BP. Nah, misalnya jika jaringan terdiri dari 2 unit, satu hidden layer dan satu hidden outputnya. Nah, jaringan untuk yang akan dilatih menggunakan pemecahan fungsi dari gerbang logika XOR. Nah, fungsi aktivasi kita menggunakan simoid dengan rate alfanya adalah 0,01. Nah, rumus simoidnya 1/1 tambah epsilonnya. Pada arsitektur yang dilatih, gambarnya seperti ini. Terdiri dari 2 inputan, lalu terdiri dari satu hidden layer dan juga terdiri sebuah inputan. Nah, di sini juga nanti kita membutuhkan bilangan acak untuk bobot antara nilai X1 atau inputan ke hidden layer. Lalu kita juga butuh bobot untuk melakukan nilai dari hasil dari jetnya atau hidden layer menuju ke dalam outputnya. Ini hidden layer, ini outputnya. Nah, pada tahap ini data training yang digunakan terdiri dari 4 pasang input dan output. 4 pasang inputan dan 4 pasang outputan. Nah, ini terdiri dari inputannya 2 lalu outputnya 1. Sebelum melakukan pelatihan harus ditentukan terlebih dahulu stop kondisi. Misalnya jika errornya telah mencapai 0,41, langkah selanjutnya adalah melakukan inisiasi bobotnya. Yang tadi kita butuhkan adalah bobot di antara biasnya, maka bias antara X1 ke dalam hidden layernya. Maka kita siapkan P001 nya, P11 nya, P21, lalu W01, W011. Nah, kalau udah dapat nilai ininya secara acak, udah dapat nilai bobotnya secara acak, maka kita dapat melakukan step berikutnya. Nah, step pertama, dengan bobot di atas, maka kita dapat melakukan perhitungan MSC-nya atau mean square error-nya. Nah, contohnya di sini kita ingin mencari nilai Z-nya itu dari V0-nya. Dari P0 ditambah dari jumlah sigma kali X kali sigma kali X kali V nya gitu. Ini biasanya P0 nya dikali, setelah dihitung maka menghasilkan nilai 0,5. maka kita dapat menghitung juga nilainya adalah nilai Z-in-nya, maka dilanjutkan lagi untuk Z-in kedua mendapatkan nilainya 0,65. Ditambahkan lagi nilainya adalah 1,7, ditambahkan lagi nilainya adalah Z-in berikutnya adalah 0,0612, lalu 0,17, lalu 0,34, lalu berarti ini dilakukan sampai dengan data training ke N nya. Nah, setelah mendapat Z ini ya, maka kita nyari nilai Y ini ya. Nah, Y ini biasa kita pakai rumus yang namanya Y sama Y in sama dengan W ditambah dari Z kali W.
Maka Y in-nya didapat 0,4. Lalu Y in satu-satunya mendapatkan nilai 0,453. Lalu Y in-nya mendapat nilai 0,44. Lalu untuk Y in 14 mendapatkan nilai 0,41. Maka nilai dari ketika kita dapat nilai ini ya, maka kita dapat menghitung dari nilainya, nilai MSE-nya. Nah, biasanya untuk nyari nilai MSE-nya kita pakai rumus 0,5 dikali dari T min YK-nya, lalu dikuadratin sama sebanyak dari nilai yang dibutuhkan atau nilai dari inputannya. Nah, untuk mas errornya 0,41 maka step 38 akan jalankan lagi. Jika errornya ini masih besar dari 0,4 maka akan terjadi pengerrornya. Oke, nah sekarang literasi pertama. Karena data XOR-nya adalah X1 0, Y-nya 0, maka data ini kita lakukan pembelajaran. Yang pertama, maka nilai dari Z-in 1,7 akan dilakukan perkalian terhadap bobotnya. Nah, Z-in-nya didapat untuk nilai inputan X1 dan X0, maka Z-in-nya didapat adalah nilai 0,84. Lalu step keduanya, maka didapatlah nilai darinya. Nilai untuk Y-in-nya adalah nilai 0,79. Nah, ini. Lalu Y-nya dapat 0,4. Maka menghasilkan nilai 0-nya adalah 0 min 0,14, lalu delta W-nya adalah 0,16, lalu delta W-nya adalah 0,0001. Nah, setelah selesai dengan angka sampai dengan angka 7, maka proses faktorisasinya adalah 0,5 dikurang delta V-nya adalah 0, keluarnya adalah 0, dan juga fungsi adalah 0,0. Nah, untuk mendapatkan bobot baru ini terjadi pada step ke-8. Maka nilai bobotnya adalah 0,05, lalu W untuknya adalah 0,54, lalu V0 yang mendapatkan 1,7 dan P ini mendapatkan 1,2, lalu min 1,2. Nah, saat ini V volume masih belum berubah karena kedua inputannya masih 0 dan baru berubah pada literasi pertama untuk data training yang kedua. Nah, sekarang untuk data kedua, untuk data pertama dijalankan, maka lanjut ke dalam langkah berikutnya. Dengan data kedua ada 0 dan 1, X 0 dan 1, maka langkah ini dilakukan sampai dengan data training yang keempat. Bobot yang dihasilkan iterasi pertama, data training 2, 3, 4 adalah 0, bobot ini pada pengulangan data kedua. Lalu pada data ketiga menghasilkan nilainya adalah 0,554, 1,7, 1,5. Lalu nilai yang keempat juga didapat. Nah, data ini dilakukan selama melakukan pembelajaran. Nah, setelah sampai pada data training keempat, data aux-nya, maka akan dilakukan cek kondisi kembali. Nah, di sini masuk ke tahap ke-9. Demikian seterusnya akan dilakukan setelah dipenuhi. Nah, setelah selesai data 4 ini, maka kita lakukan cek kondisi pada stepnya. Nah, setelah data training keempat, maka literasi pertama ini baru terjadi pada literasi pertama. Nah, sedangkan kita menentukan literasi itu tergantung dari jumlah yang kita mau lakukan pengulangan atau kita lihat dari eksternnya. Nah, setelah selesai ini berarti kita hitung lagi nilai MSE-nya. Nah, demikian seterusnya sampai stok kondisi penuhi. Nah, selesai dari ini adalah V0. Nah, kalau sudah selesai proses pembelajarannya sampai ketemu pengulangan 0 kurang dari 0,4 MSE-nya, atau kita sudah tentukan saja hanya 3 atau 4 untuk melakukan, atau melakukan selanjutnya 500.
pengulangan, tergantung dari kebutuhan atau dari penentu dari yang pembuatnya. Nah, ini contoh, jika tadi udah melakukan beta training, maka saatnya kita melakukan pengujian atau data testingnya. Nah, contohnya di sini kita punya 0,2, 0,9, maka output yang dia cari adalah untuk melakukan umpan maju. Maka dilakukan step awal dengan bobot, lalu perhitungan dilakukan dari step 2 sampai dengan 4, lalu dilakukan juga dengan interval 0 sampai dengan 1. Nah, contohnya dari 0, ini maka dilakukan jet ini dari 0,2 dikali bobot terakhir yang kita dapat dari perhitungan pengulangan atau literasi pertama atau literasi yang terjadi terakhirnya. Ini dapat cari jet ini juga, cari et ini juga, lalu dari nilai 0,2 itu menghasilkan jaringan adalah 0,6. Oke, sampai di sini. Terima kasih.